Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tapi juga oleh cara pengoperasiannya. Melalui para ahli, kita akan mengungkap fakta teknologi dan praktik keseimbangan terbaik di perkebunan. Dengan satu tujuan, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis untuk ekosistem yang berkelanjutan. Baik, pemirsa, to protect people, animal and crops. Kembali lagi bersama saya Martin. Saya di sini ada di kebun kelapa sawit. Saya coba mau diskusi sama ahli dari hama penyakit tanaman dan entomologis yang cukup melanglang buana di dunia perkelapa sawitan. Kita sambut Pak Surya. Oke. Bisa perkenalkan diri atau Pak? Thank you Pak Martin. Siap. Jadi sebenarnya belum terlampau lama ya, Ya. mungkin baru sekitar 10 tahun saya bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ya, Sebelumnya saya juga bekerja di perusahaan untuk menghasilkan formulator pestisida ya, tapi pestisida yang dia pokoknya semua base-nya organik maupun hayati gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah hama penyakit sendiri ya, mungkin teman-teman sekalian, Ya. masalah hama ini sebenarnya kan dari kelapa sawit diintroduksikan di Indonesia kan sebenarnya sudah ada di tahun 80-an. Ya, betul. Cuman kalau pengendalian kimia itu baru mulai di tahun 90-an ya. 90. Nah, tahun 90 itu Betul, mulai betul. kita kenal penggunaan dimehipo mungkin. Betul. Dan turunan-turunan pyrethroid sintetis yang paling tua itu ada golongan seperti deltametrin, lambda-sialotrin, Ya. ataupun golongan-golongan pyrethroid sintetis yang lainnya lah gitu. Ya. Jadi seiring perkembangannya ternyata keefektifan dari pestisida kimia itu bukan mengalami penurunan, tapi hamanya yang mengalami resurgensi. Oh. Dia mengalami adanya peningkatan imunnya untuk bisa namanya itu untuk bisa kemampuan viabilitas dia untuk bisa menekan dari pestisida itu semakin meningkat tuh. Ya. Makanya itulah kita bilang sebenarnya bukan racunnya yang melemah, hamanya yang semakin kuat. Ya. Nah, dari sini kan mungkin kita bisa tarik ulur ya dari tahun 90-an hingga sekarang. Ya. Itu perkembangan insektisida kimia tuh udah sangat masif, Pak, gitu. Baik. Udah sangat masif. Artinya apa? Bukan kita bilang pestisida kimia itu merupakan salah satu bahan yang tidak aktif, Pak. Bahannya tetap sama. Ya. Cuman hamanya yang semakin kuat, dan di samping itu pemilihan bahan aktif itu kadang-kadang kurang tepat ya, Pak. Ya. Dimana kan kita tuh nggak semua punya pengetahuan formulator yang sama, apalagi dimasuk ke petani-petani yang perorangan. Betul. Itu kan juga dia sedikit bingung tuh, Pak, dengan paparan-paparan bahan aktif ini Betul. pencampurannya. Itu yang buat terkadang nggak aktif. Yang kedua, memang alam sendiri kan sebenarnya dia punya sistem resilience, Ya. sistem imun seperti Imun. daya tahan kita manusia ya. Jadi Ya. alamnya resilience ini sebenarnya kan dia sudah menyediakan yang namanya bahan pengendalian. Baik. Contohnya seperti ada Bacillus. Jadi dengan adanya produk Bacillus yang dulu ditemukan di Jerman sekitar tahun 20-an itu, Ya. dan sekarang juga mulai dikembangkan untuk mengendalikan hama terutama di perkebunan kelapa sawit ya. Ya. Jadi kelapa sawit ini kan dia sangat masif ya, Pak, perkebunan di Indonesia sangat didukung oleh pemerintah ya, Pak. Betul. Karena memang dia menghasilkan yang namanya rendemen itu sekitar 30%, Pak. Itu berbeda dengan minyak nabati yang lain. Paling tinggi itu dia ada di kelapa sawit. Itu Rendemennya ya, rendemennya 30%. 30% ya. Dari total tonase dia itu rendemennya bisa 3% atau bahkan lebih. Bisa lebih tuh, Pak? Bisa lebih. Luar biasa. Pada jenis-jenis varietas tertentu itu Iya. kita bisa riliskan sampai 33 ke atas gitu. Wow. Dan itu tergantung daya dukung lahan juga. Kalau misalnya lahan itu S1, Ya. itu daya dukung lahannya terhadap rendemen itu lebih up lagi gitu. Iya. Luar biasa. Itu pembukaan dari Pak Surya nih. Oke, Pak Surya. Selanjutnya nih, Pak. Kalau untuk tantangan hamanya, Pak, apa tantangan hama yang tersulit lah menurut Pak Surya yang ditanganin selama ini gitu? Di tahun 90-an itu, Pak, kita paling sulit itu mengalami yang namanya ledakan ulat api, Pak ya. Oke. Sumatera Utara sendiri kan sudah generasi 4,5 Itu ya. yang outbreak itu bukan, Pak? Iya benar. Yang tahun 90 ya? Tahun Oke. 90 kita pernah ada outbreak ulat api. Oke. Cuman di sebelum tahun 90 sebenarnya sudah ada outbreak, Pak. Ya. Cuman di tahun 90-nya makin tinggi. Karena apa? Karena Oh. di situ kita ada kesalahan penggunaan pestisida berulang.
I see. Tulang. Penggunaan pestisida berarti. Ya, jadi itu ngarah ke resurgensi hamanya. Oke. Resurgensi itu setelah kita aplikasikan, dia bukan malah turun, tapi malah naik, Naik. populasinya. Luar biasa. Ah, itu dah dia. Oh iya iya Nah, iya. jadi chemical sendiri bukan saya bilang tidak efektif ya. Ya. Yang seperti saya katakan tadi, Mm-mm. kalau dia itu hama itu bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya terhadap suatu bahan chemical. Ya ya. Itulah yang kita bilang dia ada resurgensi dan selanjutnya dia mengalami resistensi. Resistance ya. Resisten dia artinya ketika dalam pengaplikasikan bahan di atas LD dia masih bisa bertahan. Oke. Ah. Ya ya ya. Nah, berarti Pak, kalau seandainya dari percakapan tadi diskusi dengan Pak Surya ini arahnya sepertinya kayak ada pro ke biologi nggak sih gitu? Sebenarnya nggak pro Pak, itu fakta. Oh, itu fakta. Nah, itu namanya fakta ilmiah. Oh, gitu. Kita nggak ada politis loh Oh, di nggak sini ada ya? ya. Nggak ada ya? Kita nggak Oke. membela I see, I kubu see. mana. Berarti kalau ada pertanyaan seperti ini Pak Surya, Ah. Pak Surya memilih untuk metode pengaplikasiannya biologi atau kimia? Sejauh ini yang saya dukung pro itu pengenalan biologi karena memang Oke. saya mengalami hal itu. Biologi itu faktanya Ya. memang dia menurunkan itu pelan-pelan Pak. I see. Pelan-pelan. Tidak langsung. Iya, gitu. tidak langsung. Ya. Tapi dia bisa mengembalikan supaya lingkungan tuh resilience. Luar biasa betul. Ah, gitu. Tujuan Ya, ya. kita kan itu. Ya ya. Masalah di lapangan itu kan karena keseimbangannya Ya, ya, gitu. Bukan karena populasi hamanya, keseimbangannya terganggu, makanya hamanya naik kan gitu. Betul betul betul. Nah, kembali Pak, kalau kalau berarti kita nggak akan bahas lagi kimia nih ya, Saya Baiknya rasa iya baiknya memang di biological gitu. di biological ya, nggak usah dibahas lagi. Kalau untuk efisiensi waktu yang ditawarkan oleh Pulsefok nih Pak, karena kan biologi nih pasti. Iya benar. Ya. Gimana Pak, secara efisiensi waktu? Kalau efisiensi waktu ya, Ya. saya rasa yang paling cepat kita aplikasi materi biologi itu ya dengan Pulsefok Pak. Dan paling pas. Iya, karena paling pas pertama ya, Bacillus sendiri, Bacillus thuringiensis itu range-nya dia bisa bertahan itu ketika suhu larutan itu tidak lebih dari 60. Ya. Memang dia ada ketahanan di 80, tapi dia 80 itu udah inaktif. Oh, I see. Jadi memang di 60 batasnya. Iya, di 60. Makanya Pulsefok mungkin Ya. para creation-nya Ya, ya. sudah merancang dia suhu buang knalpotnya itu ada di 60 karena kan dia narik udara dari luar, Betul. disalurkan, didorongkan gitu kan. Betul, betul. Nah, dengan hal itu merupakan salah satu pilihan yang terbaik lah yang Ya. diciptakan pabrikan Pulsefok sendiri untuk mendukung adanya kegiatan biologi itu bisa kita lakukan secara cepat gitu. Luar biasa. Terbaik. Sebelumnya tapi makasih banyak Pak Surya. Dengan Pak Surya nih dengan apa testimoninya berarti itu ya. Iya Nggak benar. Karena secara- saya udah gunakan Pulsefok kan tahun 2017 tuh ya. Udah dari 2017 Pak? Iya, 2017. Oh, saya tapi udah kita baru pakai. ketemu lagi nih. Iya itu. benar. Oh. Nah, 2017 saya udah pakai Pulsefok untuk pengendalian hama, ulat api itu. Di mana Pak? Awalnya Di pertama kali? Siantar Pak. Di Siantar? Betul. Wah. Bukit Maraja Oke, lokasinya. masih ingat begitu ya? Masih ingat Pak dengan jelas. Oh, jadi karena itu dari tim entomologis atau entomologis seperti Bapak ini merekomendasikan Pulsefok 22 gitu. Iya, bukan Hanya rekomendasi sih Pak. Ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Kalau rekomendasi kan artinya saya ada preferensi. Iya, iya, Nah, iya. tapi ini masalahnya ini fakta. Ini adalah fakta keilmuan yang harus kita bongkar ke media. Luar biasa, istimewa. Saya pemirsa, saya bangga sekali ketemu Pak Surya nih. Sebelumnya belum ada yang bicarakan ini sampai ke sedalam ini ya. Semoga ini bisa jadi fakta dan buat pekebun-kebun di luar sana ya Pak Surya. Iya, benar. Iya, biar kita bongkar bareng-bareng dan kita menjaga lingkungannya bareng-bareng juga. Benar. Ya, ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Surya, yang paling berkesan selama menjadi entomologis. Kalau yang paling berkesan itu Pak ya, ketika kita bisa mengendalikan hama Pak di saat outbreak dengan Ya. dengan bahan biologis Pak. Ya. Itu memang satu istilahnya satu pilihan yang sangat menegangkan loh Pak, di mana atasan kita udah nge-push. Nge-push ya. Ini harus selesai loh Selesai. gitu. Iya. Sementara kita menggunakan bahan yang slow release. Slow release. Benar yang slow release. Itu adrenalin kita terpacu betul sih Pak. Terpacu, ya. Benar terpacu. Satu sisi kerugian, Betul. di sisi lain kita diomelin sama atasan. Oke. Nah, secara berargumentasinya seperti apa tuh kok gitu? Kan sulit ya. Outbreak posisinya kan pasti hektik gitu atau Benar, memang benar. Ah. Jadi banyak atasan terkadang lebih dominan ke chemical tuh kenapa? Karena ada ketakutan
Tapi kalau kita sebagai entomologis itu kan Pak, kita Ya. memang punya ketakutan Pak. Tapi di samping itu kita juga berpikir Pak, cara yang paling efektif di samping cost. Oh, oke. Samping cost. Jadi bukan hanya cost yang kita pertimbangkan, tapi idealnya kan keseimbangan Pak. Betul, betul, betul. Kalau dengan chemical tuh kan istilahnya Pak, kita berikan obat, itu ya obat darurat gitu. Jadi dia sebenarnya bukan pengobatan, tapi dia seperti mematikan sistem, Ya. langsung matikan sistem, artinya dia tidak mengobati keseimbangan lingkungan. Padahal itu lancang mati sebenarnya. Kalau Iya. secara kasat mata dia langsung mati tuh, Pak. Benar. Iya. Makanya kalau untuk yang biologis, kenapa responnya lambat? Karena dia harus termakan dulu. Termakan, pecah di lambung, Ya. selesai pecah di lambung, dia kemudian keluar menginvasi di sekitarnya. Itulah kimia nggak bisa hingga sekarang. Kimia kan benda mati, sementara Betul. Bapak aplikasikan ini makhluk hidup. Betul, Otomatis ketika populasi tinggi di lapangan, dia mati, dia akan menciptakan dinamika baru, serangan baru, Ya, tanpa ya. Bapak reaplikasi. Ya, Itulah keunikan biologis. unik, kelebihannya salah Ya. satunya ya, keunikan ya. Nah, berarti artinya kita berikan awareness juga Pak buat teman-teman kebun juga di luar sana bahwa sulap, boleh nggak sih saya bilang sulap kalau kimia? Ya boleh, dia memang dalam satu istilahnya kalau kita bilang dalam dunia entomologi yaitu salah satu sulap cuci muka sih menurut saya. Oh iya ya. Ya itu dalam metode cuci muka kita bilang, karena memang kimia itu kan dia sistem sapu rata Pak. Jadi kimia itu diciptakan bukan untuk satu jenis hama. Ya. Seperti Bacillus. Betul. Bukan saya di sini ada preferensi lebih baik Bacillus atau yang lain, ya enggak. Jadi Bacillus itu kan memang dia kisaran inangnya di sebangsa ulat yang mungkin di dalam dunia entomologi kita bilang itu Lepidoptera. Ya. Jadi kalau dia memang Bacillus itu tidak nyerang kumbang Pak. Jadi parasit untuk dia bisa dikendalikan musuh alami dari Musuh alami, ulat ini kan predator Sicanus. alami. Sicanus itu kan Hemiptera sebangsa Ya. kepik. Jadi Bacillus sendiri tidak menyerang kepik. Bacillus tidak menyerang kepik. Iya, tapi Oke. Bacillus hanya menyerang ulat. Terfokus dia. Iya, dia terfokus. Kalau inangnya Lepidoptera, dia hanya Lepidoptera. Beda sama chemical. Kalau chemical dia semuanya disapu Pak. Habis mati semua Pak. Makanya dibilang eradikasi. Eradikasi. Iya, dia bukan pengendali, dia eradikasi. Jadi semuanya dia matikan. Makanya setelah kita mengalami outbreak, kita aplikasi dengan chemical, itu tidak tertutup kemungkinan blok-blok di samping 4 arah dia itu biasanya akan terkena imbas juga. Imbas juga. Iya, karena musuh alaminya semua mati. Iya. Itu dia tuh yang disayangkan ya Pak. Iya Ya? benar. Makanya dengan kehadiran pulspok itu Pak, saya rasa ini hal yang unik sih karena sangat mendukung biologis. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Kita juga unik juga ketemu Pak Surya nih, luar biasa. Makasih banget di Pulspok bisa memberikan fakta tadi Pak ya. Iya benar. Betul. Nah, kalau gini Pak, kalau satu kata yang bisa Bapak sampaikan untuk Pulsfok dan formula dari Bacillus, atau untuk Pulsfok lah Pak, apa Untuk Pak? pulspok. Satu kata untuk Pulsfok. Pulspok merupakan salah satu unit alat ya. Kayaknya memang di creation untuk mendukung ciptaan Tuhan. Amin, luar biasa. Bener, karena dia mendukung biologis kan. Iya. Kita berarti Betul. mendukung ekosistem dong ya. Betul. Nah, Secara nggak langsung environmentalnya juga bener. terjaga gitu Pak ya. Kan kita udah pasti human health, human safe, earth safe. Betul. Udah pasti itu kan. Pasti ke arah Yang kita sana cari. gitu. Bener. Dan itu dipenuhi oleh K22 Bio Pak. Luar biasa. Bener. Saya bilang itu fakta. Iya. Siap, Pak Surya. Terima kasih banyak waktunya nih buat Pak Surya. Mungkin kita nanti bisa bertemu lagi di Jakarta. Ternyata Pak Surya tuh lama juga di Jakarta, pemirsa. Iya. Nanti kita ketemu Pak Surya lagi. Berharap bisa ke Jakarta, berkunjung ke tempat kita ya. Atau kita ke tempat Pak Surya yang di Jakarta. Berharap dia bisa ke sana. Pak Surya, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Oke. Diskusi singkat ini dan pertemuan singkat ini saya yakin menjadi wacana dan bukan wacana, sorry, bisa jadi Menginfluence lah gitu ya. menginfluence pemirsa semua di rumah, Ah. pekebun semua di rumah bahwa kita harus sama-sama saling menjaga lingkungan kita melalui ESG juga bagus ya Pak Ya sebetulnya. benar. ESG itu environmental, social dan governance-nya secara sustainable gitu kan. Betul. Nah, itu bisa menginspirasi semua. Jadi pengendalian hama itu, teman-teman ya, Ya. itu sebenarnya kita harus bisa mengendalikan keseimbangannya dulu. Luar biasa. Kalau bloknya kita udah seimbang,
dia akan resilience, dia akan Ya. menciptakan imun yang bisa untuk menjaga blok itu. Jangan terkecoh dengan pestisida kimia. Saya bukan bilang kimia itu tidak efektif. Efektif hanya pada satu sisi saja ya. Ya. Perhatikan itu, notisnya itu ada di situ gitu. Kalau memang efektif dari zaman dulu, fakta kita tarik lagi tahun 90 dia pernah outbreak, sampai sekarang dia juga masih terus berkembang hingga sekarang kan. Artinya dia perlu terus-terusan creation. Ya, luar biasa, berkembang biak terus Pak. Iya benar, dia harus tukar-tukar bahan aktif terus kan. Betul. Hingga sekarang. Karena dia bisa jadi nanti imun kan? Iya, dia imun harus ganti kan. Itu artinya kan kita tergantungan dengan itu. Betul. Dan itu tidak terjadi pada biologis. Tidak terjadi dan terjaga dengan sendirinya. Oke, Pak Surya, terima kasih banyak waktunya dengan tagline kita, Pak. Pulsfog to protect people, animal, and crops. Luar biasa.